record. Nah, kita belajar tentang ANOVA. Nah, sebelum kita melakukan uji ANOVA, kita harus menguji asumsi dulu. Yang paling penting dari uji asumsi ini adalah selain uji normal ya, adalah homogenitas atau kesamaan variansi. Kayak gitu. Kalau normal itu kan sesuatu yang sifatnya wajib diuji. Karena apa? Kalau enggak, kita harus pakai yang non-parametrik. Lalu setelah lulus uji asumsi, baru kita boleh menggunakan ANOVA. Kalau misalnya nggak lulus uji asumsi, ya kita nggak boleh menggunakan ANOVA. Gitu. Terus yang ketiga ada namanya uji post hoc. Jadi sebenarnya H0-nya ANOVA itu kan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu-K. Nah, H1-nya ada minimal salah satu rataan yang berbeda. Nah, uji post hoc ini untuk melihat rataan mana sih yang bikin berbeda, kayak gitu. Nah, yang pertama kita belajar tentang uji homogenitas. Kita ada tiga sebenarnya. Ada Bartlett test, Cochrane test, dan uji Levene test. Cuman untuk uji Levene test itu cuman bisa dilakukan di SPSS, nggak bisa dihitung normal. Nah, ini Bartlett test, H0-nya adalah variansi 1 sama dengan variansi kelompok 2, sama dengan variansi kelompok 3, sama dengan variansi kelompok kesekian. H1-nya ada minimal salah satu variansi yang berbeda. Nah, pertama kita hitung S kuadrat P-nya, SP variansi P-nya dulu, yaitu 1 per N min K dikurangi NI min 1 per SI kuadrat. Nah, ini B ujinya adalah S1 kuadrat dia pangkat N1 min 1, S2 kuadrat pangkat N2 min 1 di akar N min K atau pangkat 1 per N min K dibagi S kuadrat P. Nah, ini BK-nya. BK-nya itu, BK untuk masing-masing ini kalian harus lihat ke tabel Bartlett. Ada di Walpole, tabel A10. Nah, terus kalian hitung BK-nya, B kritisnya. Rumusnya ini. Ini contohnya ini ya. Pertama, kalian hitung nilai B kritisnya dulu. B kritisnya adalah kelompok 1 kan ada 20 data dikali 0,8586 ini. Kita lihat di tabel. Ceritanya kan ini alfanya 0,01 ya. Alfanya 0,01, N-nya 20, K-nya 4. K itu jumlah kelompok. Berarti di sini 0,8586. Makanya di sini 0,8586. Terus 0,6892 itu dibagi N min dibagi N. Jumlah totalnya ini. Jumlah totalnya kan 20 tambah 9 tambah 9 tambah 7. Yaitu 45. Didapatkan hasil segini. Lalu kalian cari S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadrat, S4 kuadrat. Itu pakai rumus standar deviasi, variansi dan standar deviasi biasa untuk masing-masing kelompok. Terus dihitung SP-nya. Dihitung SP-nya tinggal dimasukin ke rumus ini. 1 per N min K, 1 per 45 min 4, berarti 41 kan? Dikali NI min 1 dikali SI kuadrat. Tinggal dihitung aja ya. Ketemu SP-nya. Terus kalian
cari BUJ-nya. BUJ-nya adalah ini rumusnya. Dimasukin aja, akhirnya ketemu 0,8557. Nah, karena 0,8557 itu lebih besar daripada 0,7513, maka bisa dibilang kita menerima H0. Jadi variansinya sama. Maka kalau variansinya sama, kita bisa melanjutkan ke ANOVA. Kalau misalnya ternyata B-nya itu kurang dari BUJ-nya, yang di bawah ini kurang dari B kritis, maka bisa dibilang kita menolak H0 atau menerima H1. Di mana berarti variansinya nggak sama, kita nggak bisa lanjut pakai ANOVA. Nah, berikutnya adalah Cochrane. Cochrane ini ada syaratnya. Tes dilakukan ketika jumlah data pada setiap kelompok sama. Jadi kalau kasusnya kayak gini, kita nggak bisa pakai Cochrane ya. Kita cuma bisa pakai Bartlett atau Levin. Tuh. H0 ditolak ketika GUJ lebih kecil daripada G kritis. Sebenarnya sama ya, aturannya sama Bartlett. H0-nya juga ditolak ketika GUJ lebih kecil dari B kritis. Nah, hitung G-nya largest SI kuadrat. Jadi, ini kalian hitung masing-masing ya buat 5 kelompok standar deviasi variansinya. Kan didapatkan ini. Yang paling besar dibagi totalnya. Nah, yang paling besar itu kan 12.000. Dibagi totalnya ini ditambah aja. Didapatkan hasil 0,4892. Nah, kita cari dulu G kritisnya. G kritisnya adalah N-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. N di tiap kelompok kan 6. Berarti kalian cari N-nya 6. Kita pakai alfa berapa? Misal kita pakai alfa 0,05 ya, berarti tabel yang bawah. N-nya 6, K-nya 5. Dia adalah 0,5065. Oke. Di mana GUJ kita 0,48 dan dia lebih kecil daripada 0,5065. Maka bisa dibilang bahwa si kelompok ini variansinya tidak sama. Kita menolak H0. Kita terima H1. Ada minimal salah satu variansi yang berbeda. Makanya sebenarnya data ini nggak boleh dilanjutkan ke ANOVA. Nah, berikutnya Levin test nanti akan saya tunjukkan di tutorial SPSS-nya. Nah, ini ANOVA. Kita masuk ke ANOVA aja. Ceritanya kalau kita udah uji Bartlett atau Cochrane atau Levin dan dia ternyata lolos, variansinya sama, maka kita lanjutkan kan uji ANOVA. Nah, ini ya, H0-nya seperti yang tadi udah dijelaskan, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu K. H1-nya ada minimal salah satu rataan yang bikin beda. Ini contoh data. Nah, ini tabel penyusunan tabel ANOVA. Simpelnya kayak gini sih. Ini tabel ANOVA yang wajib dibuat. Ini data. Jadi yang perlu kalian cari adalah total masing-masing kelompok dan total keseluruhan. Lalu rata-rata masing-masing kelompok dan rata-rata keseluruhan. Nah, ini rumus untuk SST atau total sum of square. Aduh, tinggal 10 menit. Ini ada SSA, treatment sum of square, dan SSE, error sum of square. Nah, disusun, ini udah persis ini aja. Ini SSA, SSE, SST, degree of freedom-nya adalah K-1 untuk yang treatment, yang error
K dikali N-1 dan totalnya KN-1. Min square-nya ini S1 kuadrat ini, S2 kuadrat ini. Dan FUG-nya, jadi ceritanya tabel ANOVA itu kita menggunakan distribusi F. F-nya ini yang nanti akan disamakan dengan, dibandingkan dengan F tabel. Di mana ketika F-nya ini masuk di daerah penolakan, ada di sisi kanan garis batas, maka bisa dibilang kita menolak H0. H1 yang kita terima. Jadi ada minimal salah satu rataan yang bikin beda. Nah, ini contohnya tadi juga secara kurang lebih udah dijelasin sama kelompok penyaji. Nanti akan lebih lengkap saya jelasin versi tutorial SPSS-nya aja ya. Dan Excel. Sebenarnya Excel sama SPSS tabel yang dihasilkan itu sama. Cuman bedanya kalau Excel itu kita nggak bisa melakukan uji homogenitas dan uji post hoc-nya, di mana uji homogenitas dan post hoc hanya bisa dilakukan di SPSS. Nah, ini uji post hoc yang biasa dipakai itu ada dua, ada Taki dan Duncan. Nah, ini Taki test. Ini rumusnya Taki test. Jadi ceritanya diurutkan rata-rata masing-masing kelompok. Misal ada 6 kelompok. Dengan rata-rata total adalah standar deviasi variansi total adalah 2,45. Ada 24 degree of freedom. Nah, ini diurutkan yang dari paling kecil ke paling besar. Lalu dengan alfa 0,05, the value of, ini kita lihat di tabel ini. Tabel Taki. Ada di tabel A10 kalau nggak salah di Walpole. Bacanya, ini degree of freedom-nya, ini K-nya. Ini kan degree of freedom-nya 24. K-nya kelompoknya ada 6. Berarti 6, 24. 4,37. Ini 4,37 dikali, ini rumusnya, S kuadrat per N. 2,45 per 5. Bu kok 5? N-nya itu adalah K-1. Sorry. N-nya bukan 5. Ini nih, with 5 observation taken per treatment. Jadi ada 6 kelompok. Masing-masing itu ada 5. Jadi ceritanya Taki ini cuma bisa dipakai untuk yang jumlah sampel per treatmentnya sama. Nah, akhirnya ketahuan 3,059. Nah, kalian cari selisihnya. Kalau selisihnya lebih besar dari 3,059, maka itu yang bikin beda. Jadi kalau dilihat yang bikin beda itu kelompok 4 dan kelompok 1, kelompok 6 dan kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 5, kelompok 3 dan kelompok 5, kelompok 4 dan kelompok 2, dan seterusnya. 10 perbandingan ini. Jadi ini diselisihkan, jadi Y2 min Y5, Y2 min Y1, Y2 min Y3, Y2 min Y6, Y2 min Y4. Kalau lebih besar dari 3,059 berarti dia berbeda. Kalau lebih kecil berarti sebenarnya dia sama. Nah, yang kedua ada Duncan test. Kita pakainya RP. Ada tabel Duncan-nya juga. Tabel Duncan itu ada di A11 atau A12 tadi saya lihat ya. Nah, P itu adalah, jadi kalau kelompoknya ada 6, maka P-nya itu dihitungnya bukan dari 1, tapi dari 2. Jadi selisih antar kelompok gitu loh. 2, 3, 4, 5, 6. Lalu RP-nya itu kalian lihat di tabel Duncan ini. Jadi misal kasus yang sama ya. V-nya tadi 24. Lalu P-nya kalian lihat masing-masing 24. P2 berarti yang kalian masukkan yang ini sampai 3,276. Dari 2,919 sampai 3,276. Nah, RP-nya rumusnya ini. RP akar S kuadrat per N. Ya, S kuadratnya kan tadi 2,45 ya. N-nya 5. Udah dimasukkan hasilnya ini. Terus, kan tadi udah kalian urutin tuh. Ini ya urutannya.
Kalian cek masing-masing. Jadi Y2 dan Y5 itu dikurangin. Nah, dikuranginnya itu dibandingkan dengan 2,043. Kalau dia lebih kecil dari 2,043, maka dia nggak beda. Terus habis itu Y5 dan Y1 itu lihatnya di P2. Kenapa? Karena ini jaraknya cuma antar dua rataan. Tapi kalau Y2 dan Y1 itu kalian lihatnya di P3. Loh, kenapa, Bu? Karena dia jaraknya melibatkan 3 rataan, yaitu Y2, Y5, Y1. Jadi 19,84 dikurangi 14,5 itu dibandingkan dengan 2,146. Gitu. Terus Y2 dengan Y3 itu dibandinginnya sama yang P-nya 4. Y2 sama Y6 itu P5, Y2, Y4 dibandinginnya P6. Kayak gitu. Itu sih. Ini aja penjelasan saya. Sambil kita nunggu 3 menit. Karena kalau 3 menit dia mati, baru saya lanjutkan ke Excel dan SPSS. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke. Seriusan, nggak ada pertanyaan? Kalian nih hening paham atau gimana? Udah paham atau saking nggak pahamnya sampai nggak ada pertanyaan? Oke. Nanti langsung join. Ini udah less than 1 minute. Nanti langsung join aja ya. Langsung join aja. Kita langsung mulai ke tutorial SPSS dan Excel-nya. Soalnya tugasnya adalah mengolah data dengan SPSS dan Excel. Datanya juga sudah saya upload di e-learning.